Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Electricity dan Magnetism. Di sini presentasi kami akan dibawakan oleh yang pertama. Saya Sarah Cemaya Turnip dengan NIM 34322011010. Saya Diagung Prananda Ginting dengan NIM 34322010003. Saya Donald Hamar dengan NIT 34322010004. Saya Pandi Wibowo Sigalingging dengan NIT 34322010006. Materi pertama kami adalah atom dan elektron. Atom adalah suatu susunan dasar materi yang terkecil dari segala materi yang ada dan tidak bisa dibagi lagi. Atom tersusun dari inti atom yang terdiri atas proton yang bermuatan positif serta awan elektron negatif yang mengiringnya. Setiap partikel yang tersusun dari kombinasi kimia dua atau lebih atom disebut molekul. Sebagai contoh, molekul oksigen terdiri atas dua atom oksigen dan molekul hidrogen terdiri atas dua atom hidrogen. Gula di sisi lainnya adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen dan oksigen. Konduktor dan insulator. Konduktor adalah elemen yang menghantarkan listrik dengan sangat mudah. Insulator memiliki hambatan yang sangat tinggi terhadap aliran listrik. Insulator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Konduktor dan insulator panas. Berdasarkan sifat benda dalam menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan insulator. Benda konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda ini jika terkena panas pada salah satu bagian, maka panas akan diteruskan ke bagian yang lain. Yang kedua, benda insulator. Benda insulator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda ini jika terkena panas pada salah satu bagian, maka panas tidak dapat diteruskan ke bagian yang lain. Salah satu contohnya konduktor yaitu logam seperti aluminium, baja, besi. Dan sementara itu insulator adalah benda-benda yang sulit menghantarkan panas seperti ebonit, plastik, kain dan lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu arus listrik. Sini arus listrik timbul karena adanya gerakan dari partikel bermuatan listrik. Gerak partikel bermuatan listrik sama seperti gerak partikel dalam mekanika, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan lain-lain. Pengertian gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara kedua ujung sumber listrik, misalnya baterai. Ketika tidak mengalirkan arus listrik, gaya gerak listrik umumnya disingkat sebagai GGL. 2. Sumber gaya gerak listrik adalah komponen yang mengubah energi tertentu menjadi energi listrik, misalnya baterai atau generator listrik. GGL dilambangkan dengan dengan E atau terkadang dituliskan sebagai GGL dengan satuan volt. Contoh gaya gerak listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita telusuri lebih dalam, kipas angin rumahan kita akan menemukan aplikasi gaya gerak listrik. Saat kipas angin dicolokkan pada sumber PLN, kemudian baling-baling kipas mulai memutar, itu terjadi karena arus PLN yang mengalir pada kumparan kipas angin menimbulkan medan magnet, dan medan magnet tersebut membuat baling-baling listrik tersebut berputar dan disebutlah sebagai gaya gerak listrik atau GGL. Rumus gaya gerak listrik adalah sebagai berikut, yaitu E sama dengan V bagi Q, atau sama dengan E juga sama dengan minus N delta atau delta T. Inilah keterangannya. Kemudian beda potensial. Perbedaan potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Di satu sisi sumber arus listrik terdapat elektron yang bertumpuk, sedangkan di sisi yang lain terdapat jumlah elektron yang sedikit. Hal ini terjadi karena adanya gaya magnet yang memengaruhi materi tersebut. Rumus beda potensial adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan W per Q. Keterangannya yaitu V beda potensial atau volt, W atau usaha atau energi atau dengan satuan joule, dan Q muatan listrik dengan satuan coulomb.
energi yang didefinisikan sebagai 1 Nm atau 1 Nm. Penggunaan gaya 1 Newton yang konstan sepanjang jarak 1 meter akan mengeluarkan energi sebesar 1 Joule. 1 Joule adalah ekuivalen dengan 0,73756 kaki pound gaya atau feet per pound. Satuan energi lainnya adalah kalori atau kal, sama dengan 4,1868 Joule. Satuan thermal British atau BTU yang besarnya sama dengan 1055,1 Joule, dan kilowatt jam atau kilowatt hour atau kWh sama dengan 3,6 kali 106 Joule. 2. Watt. Watt adalah banyak kerja yang dilakukan per satuan waktu. Satuan dasar gaya adalah watt yang didefinisikan sebagai 1 Joule per second. 1 watt adalah ekuivalen dengan 0,7375 feet per pound per square, juga ekuivalen dengan 1/745,7 daya kuda atau horsepower. 3. Newton. Newton adalah satuan dasar untuk gaya yang menyatakan gaya yang diperlukan untuk memberikan percepatan sebesar 1 meter per detik atau 1 meter per square kuadrat kepada massa 1 kilogram. Gaya 1 Newton adalah ekuivalen dengan 0,22481 pound gaya atau LBN. Selanjutnya, usaha dan energi. Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh usaha dan energi yang mudah ditemui di kehidupan sehari-hari adalah ayunan. Benda tersebut akan diam jika tidak diberikan gaya, namun ketika ayunan didorong maka akan bergerak. Rumus yang digunakan untuk usaha dan energi adalah W sama dengan F dikali S. Dengan keterangan W adalah usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan yang kedua adalah F cos A kali S. A yang dengan keterangan A adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan benda dengan satuan derajat. Selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan ketegangan yang diterapkan kepadanya. Hukum Ohm untuk membantu kita dalam menghitung arus, tegangan, atau resistansi dari suatu rangkaian listrik, di mana hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Hukum Ohm itu keterangannya, rumusnya itu ada I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Dengan keterangan R itu sama dengan hambatan listrik dengan satuan O, V itu tegangan listrik atau atau beda potensial dengan keterangan dengan satuan V, dan I itu arus listrik dengan satuan A. Selanjutnya ada materi rangkaian listrik paralel dan seri. Dua tipe paling sederhana adalah rangkaian seri dan paralel. Rangkaian yang disusun secara sejajar disebut dengan rangkaian paralel, sedangkan rangkaian disusun secara berderet atau berurutan disebut rangkaian seri. Di sini di PPT ini yang pertama kita ada gambar dari rangkaian seri. Dia berurutan, jadi nggak ada yang bertimpa di bawahnya, itu berarti seri. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Di sini ada gambarnya, dia bertimbun gitu, jadi dia bercabang, jadi disebut paralel. Selanjutnya ada materi baterai dan IMF. Teori elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolis
elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redox, seperti yang pada gambar di slide. Magnetisme. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet memiliki manfaat utama adalah menarik benda lain, terutama benda-benda yang memang berbahan khusus seperti baja dan besi. Contoh-contoh jenis magnet seperti yang digambar ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet juga magnet lingkaran. Hukum magnet bumi. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Teori medan magnet bumi. Medan magnet bumi disebut juga medan biomagnetik, adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke atas, di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Besarnya medan magnet bumi bervariasi antara 25 sampai 65 mikrotesla atau 0,25 hingga 0,65 Gauss. Elektromagnetisme. Elektromagnetisme adalah hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Konsep utama dalam elektromagnetisme adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi Faraday. Prinsip elektromagnetisme diterapkan pada sistem kerja transformator, induktor, motor listrik, generator listrik, dan solenoid. Contoh elektromagnetisme dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bel listrik. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus listrik mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan dengan mengumpul untuk bel juga berbunyi, seperti contoh gambar di sini. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kosakata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.